Sejarah kapal Titanic tidak henti-hentinya menjadi sorotan cerita. Tenggelam pada April 1912 di Atlantik Utara, kapal itu masih menarik perhatian masyarakat dunia. Bangkainya yang masih awet di bawah laut itu bak tubuh yang masih diselimuti arwah, mengundang siapapun yang datang untuk menjumpainya. Nahasnya, perjumpaan kapal Titanic itu dengan wisatawan mengakibatkan insiden. Baru-baru ini kendaraan bawah air swasta milik Ocean Gate dinyatakan tenggelam. Kendaraan dengan nama yang hampir sama dengan kapal karam itu, Titan, lepas kendali setelah 1 jam 45 menit penyelaman pada Minggu 3 Juni 2023. Insiden itu menguatkan kembali narasi lama tentang sejarah kapal Titanic sebagai kapal terkutuk. Ada banyak narasi mistis, mitologis, dan tidak bersandarkan pada ilmiah tentang bagaimana kapal itu bisa karam. Para ilmuwan lebih berpendapat, karamnya kapal Titanic disebabkan oleh serangkaian peristiwa yang dihadapi dan kesalahan manusia. Tentu tidak ada hubungannya dengan kekuatan supranatural. Buktinya, kapal itu menunjukkan adanya cacat desain, rencana mitigasi yang tepat, dan mengabaikan keputusan akan peringatan adanya gunung es. Kutukan tentang sejarah kapal Titanic bermula setelah karam. Muncul narasi yang sangat populer tentang keangkuhan umat manusia. Dalam promosinya di awal abad ke-20, disebutkan Titanic adalah bukti kemajuan teknologi manusia yang paling pesat. Pandangan itu tidak salah, sebab Titanic menggunakan sistem kompartemen dan pintu kedap air yang dinilai inovatif. Dari sini banyak orang yang beranggapan bahwa kapal ini tidak dapat tenggelam. Kapal itu pada saat dipromosikan sebagai benda terbesar yang pernah berlayar walau tidak diciptakan untuk memiliki kelajuan cepat. Pada akhirnya, narasi sejarah kapal Titanic sebagai terkutuk berkembang. Kapal yang bisa dinikmati oleh kelas menengah atas itu menciptakan sentimen politik. Nazi Jerman pun sempat memanfaatkan narasi kutukan ini dalam film Titanic buatannya di tahun 1943. Lewat film ini mereka berpropaganda bahwa kecelakaan itu adalah azab keangkuhan bangsawan dan ilmuwan Inggris. Kapal Titanic yang diciptakan sebagai simbol inovasi teknologi manusia itu akhirnya karam. Hal itu menciptakan rasa aman yang semu secara psikologis bagi para penumpang. Kapten kapal Edward John Smith dalam pelayaran perdananya di kapal Adriatic berpendapat tentang Titanic saat dibuat. Saya tidak bisa membayangkan kondisi apapun yang akan menyebabkan sebuah kapal tenggelam. Saya tidak dapat membayangkan bencana penting apapun yang terjadi pada kapal ini. Pembuatan kapal modern telah melampaui itu. Alih-alih terasa aman, dalam sejarah kapal Titanic, gunung es di perairan dingin Atlantik Utara tertabrak lalu tenggelam. Ada lebih dari 1.500 nyawa melayang di lautan nan dingin. Tidak ada yang menduga bahwa kapal mewah dengan pelayanan dan fasilitas eksklusif bisa menjadi bencana maritim mematikan. Mitos keangkuhan ini sering dihubungkan pada kesalahan mencolok dalam kesediaan skoci pada kapal Titanic. Kapal itu memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 3.500 orang. Tetapi skoci yang tersedia hanya untuk sekitar 33% dari penumpangnya. Banyak yang berpendapat itu adalah bukti keangkuhan akan rasa aman dari tenggelam. Para ahli lebih menyarankan minimnya ketersediaan skoci di Titanic adalah kesalahan teknis yang sudah ada sejak awal sebelum keberangkatan. Kesalahan manusia lainnya adalah ketika Titanic mendapat peringatan dini adanya gunung es. Kapal itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak menguranginya walau peringatan dini berbunyi. Kapten kapal tampaknya terlalu percaya pada kekuatan Titanic untuk menahan dampak tabrakan. Kesalahan perhitungan inilah yang menyebabkan tragedi mengerikan itu. Mitos yang terselimut dari sejarah kapal Titanic adalah kisahnya keberuntungan dan firasat penumpang. Cerita pertama adalah salah satu penumpang bernama J.P. Morgan yang sangat kaya raya. Dia telah memesan suite kapal Titanic, tetapi membatalkan perjalanannya di menit-menit terakhir karena merasa tidak nyaman. Ada pula Charles Joughin, juru dapur kapal Titanic yang menjadi korban selamat.
Diceritakan ia banyak minum whisky di malam jelang bencana. Beberapa kalangan berpendapat, ia selamat karena alkohol membuatnya tetap hangat di air yang beku. Kalangan lainnya justru memandang Jochen selamat karena dirinya berjuang melawan alkoholisme selama sisa hidupnya. Mitos tentang apa yang terjadi di balik sejarah kapal Titanic terus memikat perhatian hari ini. Mungkin itulah yang menyebabkan banyak wisatawan berkunjung ke tempat karamnya, walau keluarga korban melarang karena seharusnya menjadi tempat ziarah.